Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Di video sebelumnya kan kita udah kenalan nih sama SPLDV. Nah, SPLDV itu punya penyelesaian ya. Jadi gimana kita bisa tahu penyelesaiannya? Ya, disinilah caranya. Oke, tetap bersama saya Nuzirma Chania Siregar. Nah, untuk menyelesaikan SPLDV, kita ada beberapa metode. Biasanya dikenal ada 4 metode, yaitu metode grafik, metode eliminasi, metode substitusi, dan metode campuran. Nah, metode campuran ini adalah gabungan dari metode eliminasi dan juga metode substitusi. Seperti itu. Nah, untuk di video ini, kita akan belajar metode yang pertama, yaitu metode grafik pada SPLDV. Jadi, kita akan belajar metode grafiknya ya. Nah, untuk mencari penyelesaian atau solusi suatu SPLDV dengan menggunakan metode grafik, kita perlu mempersiapkan sistem koordinat Kartesius, lengkap dengan skalanya. Nah, sistem koordinat Kartesius itu kalau yang kalian ingat, itu dia yang ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, jadi perlu diperhatikan skalanya itu harus sama antara titik 0 dan titik 1, titik 1 dan titik 2, dan seterusnya itu semua skalanya harus sama. Karena itu sangat diperlukan untuk akurasi, untuk kebenaran. Ya, kebenaran apa? Nah, kita lihat langkah kedua. Setelah kita menyiapkan koordinat Kartesius tadi, maka kita lukislah masing-masing PLDV pada sistem koordinat Kartesius. Nah, SPLDV itu kan PLDV yang lebih dari satu, ya kan? Makanya dia ada S-nya, ada sistemnya. Jadi masing-masing PLDV nanti kita gambarkan di koordinat Kartesius. Nah, PLDV itu kan nanti grafiknya tuh berupa garis lurus, ya kan? Yang seperti di video sebelumnya udah kita lihat, dia itu berupa garis lurus. Nah, nanti kan misalnya ada dua PLDV nih, berarti ada garis lurus pertama, juga ada garis lurus kedua. Nah, antara garis lurus pertama dan garis lurus kedua, bisa aja nanti dia berpotongan. Nah, kalau dia berpotongan, maka titik potongnya itu nanti adalah himpunan penyelesaian dari SPLDV atau penyelesaian SPLDV atau solusi dari SPLDV. Nah, kenapa kita harus membuat skala koordinat Kartesius itu dengan benar, tidak boleh asal-asal, karena nanti akan berpengaruh di kebenaran titik potongnya, akurasi titik potongnya. Kalau kita membuat skalanya ini tidak benar, ada yang kejauhan, ada yang kedekatan, nanti titik potongnya ini bisa saja jadi salah, seperti itu. Nah, tapi ada aplikasi atau software yang bisa kita gunakan untuk mencari titik potong dari suatu SPLDV dengan benar, dengan tingkat akurasi yang tinggi. Salah satunya adalah GeoGebra. Untuk aplikasi atau software GeoGebra ini bisa kalian download sendiri. Oke, ini ada contohnya bagaimana cara menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. Nah, ini ada SPLDV-nya. Seperti yang saya bilang, SPLDV itu adalah PLDV yang lebih dari satu. Ini kan PLDV, ini juga PLDV. Jadi di sini ada dua PLDV. Makanya disebutlah dia SPLDV. Nah, PLDV yang pertama itu 2x kurang y sama dengan 6. Ini dia persamaannya. Kita buat tabelnya dulu. Dan x tambah 2y sama dengan 8. Kita buat tabelnya juga. Nah, di sini ada kolom x, ada kolom y, juga ada kolom x, y. Nah, untuk x-nya misalkan 0, kita anggap x itu 0. Di sini boleh ya berapa aja. Boleh berapa aja, tapi yang paling gampang itu kalau kita masukkan dia 0. Nah, kalau x-nya saya ganti dengan 0, maka persamaan ini kan menjadi 2 kali 0, itu 0. Dikurang y sama dengan 6, berarti tinggal negatif y sama dengan 6. Nah, karena negatif y sama dengan 6, berarti y adalah negatif 6. Maka di kolom x, y-nya, ya, kita tulislah x-nya itu 0, ini dia, x 0, dan y-nya negatif 6. Nah, tadi kita menganggap x yang 0, sekarang gantian,
kita menganggap Y kita anggap 0. Nah, kalau Y itu 0, maka kita gantilah Y di persamaan ini menjadi 0. Maka persamaannya menjadi 2X dikurang 0 sama dengan 6. 2X dikurang 0 itu adalah 2X ya. Jadi 2X sama dengan 6. Kalau 2X sama dengan 6, maka X-nya adalah 3. Ini dia. Oke. Nah, maka di sini X, Y-nya itu adalah 3,0. Tapi di sini terketik 4,0. Mohon maaf ya, ada kesalahan pengetikan di sini. Harusnya 3,0. Nah, untuk yang persamaan kedua, X tambah 2Y sama dengan 8. Sama prosedurnya dengan yang kita lakukan sebelumnya tadi. X-nya kita anggap dulu, misalnya dianggap 0. Maka di sini persamaannya menjadi 0 tambah 2Y sama dengan 8. Maka tinggallah 2Y sama dengan 8. Karena 2Y sama dengan 8, maka Y adalah 4. Maka di sini tulislah 4. Jadi titik X, Y-nya adalah 0,4. Ini dia. Nah, karena tadi kita menganggap X, misalkan X, maka sekarang yang dianggap adalah Y. Kita anggap Y itu 0, sebenarnya boleh angka berapa saja ya, bilangan berapa saja boleh. Saya ingatkan lagi, bukan harus 0. Tapi saya mau paling mudah, jadi paling mudah itu 0. Y saya anggap 0, jadi kalau Y-nya saya anggap 0, maka ini persamaannya menjadi X tambah 2 kali 0 itu 0 ya. 2 kali 0, 0. Jadi X tambah 0 sama dengan 8. Maka X sama dengan 8. Disinilah dia X jadinya 8. Maka X, Y-nya adalah 8,0. Seperti itu. Nah, kita udah dapat nih titik-titik yang akan kita gambarkan di koordinat kartesius. Dari persamaan 1, kita mendapatkan titik 0,-6 dan 3,0. Dari persamaan 2, kita mendapatkan titik 0,4 dan 8,0. Inilah yang akan kita gambarkan nanti di koordinat kartesius. Bagaimana gambarnya? Ini dia. Nah, pertama kita gambarkan titik 0,-6. Ini dia. Lalu kita gambarkan pula titik 3,0. Ini dia. Nah, lalu sekarang kita tariklah garisnya. Inilah persamaan 2X kurang Y sama dengan 6. Sekarang kita gambarkan titik 0,4. 0,4 ini dia titik D. Dan 8,0 ini dia titik E. Lalu kita tariklah garis lurusnya ini. Itu adalah persamaan X tambah 2Y sama dengan 8. Nah, seperti yang kita bicarakan di video sebelumnya, garis ini tuh masih panjang lagi sebenarnya, nih ke bawah nih masih panjang. Ini juga ke atas ini masih panjang. Ini juga yang garis warna pink ini juga sebenarnya masih panjang ya. Jadi, sepanjang garisnya itu ternyata berpotonganlah di satu titik. Di titik ini nih ya, kalian bisa lihat ada perpotongan di garis itu. Sepanjang apapun perjalanan kedua garis ini, ternyata garis ini berpotongan di satu titik. Ketemu dia ya, jodoh ya kan, di titik ini. Nah, berapakah titik ini koordinatnya? Seperti yang kita tahu, untuk membilangkan koordinat, menyebutkan koordinat, kita sebutkan dulu X-nya. Kita lihat X, sumbu X itu yang mendatar, itu ada di titik 4 ya. Berarti titik 4, dan Y-nya adalah yang sumbu tegak, yaitu di 2 ya. Kan di sini nih, 4 dan 2. Berarti titik potong pada SPLDV ini terdapat di 4,2. Nih, kita lihat. Di sini titiknya ya, 4,2. Maka inilah yang kita sebut dengan solusi atau penyelesaian dari SPLDV. Dari SPLDV siapa ini? 2X kurang Y sama dengan 6 dan X tambah 2Y sama dengan 8. Ini dia titiknya, 4,2. Nah, jadi titik potong inilah nanti yang kita sebut dengan himpunan penyelesaian.
Artinya X-nya 4 dan Y-nya 2. Seperti itu. Ini dia ya. Nampak ya? Oke. Nah, lanjut. Himpunan penyelesaian pada SPLDV itu sebenarnya ada 3 macam ya. Yang pertama itu dia konsisten dan saling lepas. Itu yang seperti kita lihat tadi. Dia grafiknya saling berpotongan, memiliki satu titik potong. Ya, tadi kan cuma ada satu titik potongnya ya. Sepanjang garis itu hanya satu titik potongnya. Lalu himpunan penyelesaiannya itu ada titik potong tersebut. Ya, karena titik potongnya cuma ada satu tadi, berarti dia hanya punya satu solusi atau satu penyelesaian. Ada juga yang himpunan penyelesaian tidak konsisten. Itu yang bagaimana yang grafiknya nanti saling sejajar. Mereka jalan bersama terus tapi nggak pernah ketemu di satu titik. Ya, jadi karena dia saling sejajar, dia tidak punya titik potong karena nggak pernah ketemu. Lalu himpunan penyelesaiannya juga adalah himpunan kosong karena tidak ada anggotanya. Karena dia tidak punya titik potong, maka tidak punyalah dia yang namanya solusi atau penyelesaian. Ada juga sistem yang saling tergantung. Kalau yang saling tergantung ini, grafiknya nanti saling berimpit, impit-impitan ya. Misalnya ada 2 PLDV, maka kalau digambarkan di koordinat kartesius, itu grafiknya itu yang garis lurusnya itu dempet. Nah, berimpit dia. Lalu memiliki titik potong di sepanjang garis. Ya karena dia berdempet, maka sepanjang garis itu adalah titik potongnya. Mereka ketemu terus di sepanjang garis, ya kan? Lalu himpunan penyelesaiannya adalah semua titik pada garis tersebut. Kita nggak tahu ya seberapa banyak titik yang mereka bentuk, karena mereka itu kita juga nggak tahu panjang garis lurus itu semana, panjangnya itu tak hingga. Maka karena panjangnya tak hingga, mereka ketemu di sepanjang tak hingga itu, maka penyelesaian mereka pun adalah tak hingga. Maka solusinya adalah tak hingga. Seperti itu. Kita bisa lihat gambarnya nanti ya. Setelah kita selesaikan dulu ini tabel PLDV-nya. Nah, ini juga ada PLDV mau kita selesaikan dengan metode grafik. 3x kurang 2y sama dengan 6 dan 6x kurang 4y sama dengan 8. Kita anggap x-nya 0, maka y-nya di sini negatif 3. Dapatnya dari mana? Ya x-nya kita ganti dengan 0, jadi 3 kali 0 itu 0. Tinggal negatif 2y sama dengan 6. Kalau negatif 2y sama dengan 6 berarti y-nya adalah negatif 3. Maka titiknya itu x, y-nya 0, negatif 3. Tadi kita anggap x yang 0, sekarang y yang 0. Maka kalau y-nya 0, kita gantilah y di persamaan menjadi 0. Maka ini 3x dikurang 2 kali 0 sama dengan 6. 3x sama dengan 6, berarti x sama dengan 2. Maka titiknya adalah 2,0. Untuk persamaan yang kedua, 6x dikurang 4y sama dengan 8. Kita anggap x-nya 0, maka y-nya adalah tinggal negatif 4y sama dengan 8 ya. Ini kan udah 0 nih. Jadi negatif 4y sama dengan 8, y-nya adalah negatif 2. Maka titik yang kita peroleh adalah 0, negatif 2. Nah, tadi x yang kita anggap sekarang y. Nah, y di sini saya anggap 1, kan bebas ya mau bilangan berapa aja. Maka y saya anggap 1, berarti di sini menjadi 6x dikurang 4 kali 1 itu 4, berarti 6x dikurang 4 sama dengan 8. Nah, 6x sama dengan berarti 12 ya. Kalau 6x sama dengan 12, berarti x-nya adalah 2. Maka di sini titiknya 2,1. Kita lihat gambarnya. Oke, ini dia. Kita gambarkan yang pertama itu titiknya 0, negatif 3. Di sini titiknya. Lalu kita gambarkan 2,0 di sini titiknya. Ini garisnya. Persamaan tadi ya, 3x kurang 2y sama dengan 6. Nih. Lalu kita gambarkan pula 0, negatif 2 ini dan 2,1 ini. Ini garisnya. Nah, garis ini tuh sejajar. Kita nggak tahu nih sampai mana panjang garisnya, nggak tahu ya kan. Nah, di bawahnya juga masih panjang, kita nggak tahu sampai mana,
Maka sepanjang garis ini tuh mereka nggak pernah ketemu, jadi dia tidak punya himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong, tidak punya solusi dia. Nah, contoh yang lainnya ini ada 2x tambah 3y sama dengan 14 dan 4x tambah 6y sama dengan 28. Ini tabelnya udah kita peroleh ya. Saya misalkan x-nya 1, ya kan, udah langsung digambar. Oke, kita jelaskan dari tabel. Saya misalkan x-nya 1, maka y-nya di sini adalah 4 ya, karena 2 kali 1 itu 2, tambah 3y sama dengan 14, berarti 3y sama dengan 12. Berarti y-nya sama dengan 4. Ini dia titiknya x, y-nya 1,4. Nah, y-nya ini saya anggap 0, kan bebas, mau berapa aja. Kalau y-nya itu 0, berarti di sini udah 0 ya, 3 kali 0, 0. Jadi 2x sama dengan 14, maka x-nya adalah 7. Jadi x, y-nya adalah 7,0. Lalu di persamaan kedua, 4x tambah 6y sama dengan 28, saya anggap x-nya ini 1. Nah, berarti kalau x1 persamaan ini menjadi 4 kali 1, 4. Tambah 6y sama dengan 28. Berarti 6y sama dengan 24. Kalau 6y sama dengan 24, maka y-nya sama dengan 4. Jadi, diperolehlah titik x, y-nya 1,4. Karena tadi saya udah anggap x, sekarang gantian saya mau anggap y saya anggap 0. Kalau y saya anggap 0, berarti 4x tambah 0 nih ya jadinya. Sama dengan 28. Maka x-nya adalah 28 per 4 ya, jadi 7. Maka x, y-nya adalah 7,0. Nah, ini gambarnya. Kita gambar titik 1, negatif 4. 1,4 dan 7,0. Ini dia ya. Gambar grafik dari 2x tambah 3y sama dengan 14. Lalu kita gambar juga sama ternyata titiknya 1,4 dan 7,0. Jadi ini nimpa, dempet ya, garisnya berimpitan. Nah, di sepanjang garis ini tuh sebenarnya ada titik-titik ini, yang spasi-spasi ini ada titik-titik lagi ya, tapi nggak terbuat kan. Nah, jadi ini panjang, garisnya masih panjang, dan titik-titiknya juga kita nggak tahu seberapa, karena panjangnya juga kita nggak tahu semana. Tak hingga panjangnya ya, jadi titik-titiknya pun yang ada nih juga tak hingga. Nah, maka dari itu solusinya adalah tak hingga. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah titik-titik sepanjang garis ini gitu. Oke, bisa ya. Nah, sekian dulu video kali ini. Ini adalah video tentang metode penyelesaian SPLDV menggunakan metode grafik. Masih ada sisa 3 metode lagi yang akan di-share di channel YouTube ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Semoga bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Silahkan di-share. Oke, terima kasih sudah menikmati video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.